Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan orang-orang nanggaring daripada keluarga kita mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bila ila yaumil qiyamah. Para pencinta Majelis Langgar Asy-Syibaik insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menyambung kembali daripada masalah di dalam suatu mengerjakan siwak. Jadi tempat bersiwak pada waktu berwudu dan mandi menurut daripada Imam Ramli, kata beliau waktunya adalah sebelum membasuh kedua telapak tangan sehingga membutuhkan niat untuk mengerjakan sunat wudu atau mandi ketika bersiwak. Itu menurut Jasidin. Di sisi yang lain menurut Imam Ibnu Hajar, kata beliau waktunya adalah setelah membasuh kedua telapak tangan sehingga untuk menghasilkan kesunahan tidak membutuhkan niat. Nah, jadi berbeda perguruan lawan murid. Kalau Imam Ramli ini perguruan sidin, nah Imam Ibnu Hajar ini murid sidin. Nah, jadi makanya sahabat Ibnu Hajar dalam satu riwayat diceritakan si Dini ibarat sekolah itu agak lambat dan kita lihat sehingga di dalam kesedihan si Dini lalu si Dini berangkat masuk kautan kalihat duha masuk dalam duha si Dini sudah Tuhan ini Pak tak masuk pembabal dia jadi kita nontaknya ketika melihat duha itu tadi medi batu tadi si baju si baju titik terusnya itu titik pada melihat sini batu mau sini batu aja berubah sini orang banyak khasnya batu kadang mungkin aku nih dia amal seorang dia berjangkau dia belajar pintar ya jadi orang juga nah jadi akhirnya kembali pulang mengaji sehingga di rumahnya tadi bujur-bujur tekunnya belajar makanya dikatakan dalam mahfuzat itu man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh maka ia akan mendapat arti berhasil. Jadi orang menuntut ilmu itu kalau ingin dia sudah Tuhan kayaknya jangan perlu lagi. Banyak kita ini kan bisa mengaji. Nah, sudah biasa anak pulang baju pulang masih kan bisa mengaji nih. Lalu hilang harapan tidak ada boleh. Sebab karena menuntut ilmu tadi sudah dikatakan mulai dari buayan sampai kita masuk ke dalam yang dalam. Tinggal kita aja lagi
rajin kadanya. Rajin kadanya menuntut ilmu tadi. Yang penting kita besar niat menuntut ilmu, insya Allah senantiasa taufik hidayah dan inayahnya Allah itu kemungkinan besar akan diberikan oleh Allah Ta'ala, dan bagi orang menuntut pasti akan mendapat daripada nilai yang pahala dan dalam hidup pahala. Kita tuh saat ini sudah melihat ya, ini namanya buat sedikit tadi. Jadi berbeda. Guru sebelum membasuh kedua telapak tangan, sedangkan murid membasuh kedua telapak tangan. Jadi bila berdua ini bertemu, ini beda hukum pengguruan mu'alam tak. Jadi dia mengguru ambil aja, ambil itu ajar. Luar biasa sedih marah kita sebelum ajar. Lalu bagaimana cara untuk memegang siwak? Cara mengikut siwak, ada usia siwak lah. Sini, silakan tuh. Jadi cara memegang daripada siwak ini disunahkan memegang dengan tangan kanan. Maka tangan kanan, orang kata cuma hijau, ada bapak yo, cuma sebenarnya makanya tangan kanan ada orang hijau apa? Berlebihan, mengiri, terus makan, mengiri. Kenapanya mengiri teman-teman, tak masuk juga basuh juga ya juga mengiri juga ya Allah saja menganan di basuh. Ya Allah yang terbalik. Jadi disunatkan memegangnya dengan tangan kanan, meletakkan jari kelingking kanan di bagian bawah daripada siwak tadi. Jadi kita mandap nih jari manis, jari kelingking kanan di bagian bawah siwak sini. Maka ini ingatnya di bawah nih. Kemudian lagi asisten nomor ulang berikutnya ulang dan meletakkan jari manis, jari tengah dan jari telunjuk di atas siwak. Ini jadinya kita. Jadinya ini sudah. Kemudian lagi, sedangkan posisi ibu jari berada di bawah ujung kepala siwak. Berarti kayak ini ikutnya ini kepalanya mana? Aturannya jangan diulang balik saat kerja. Aturannya ini. Jadi kan kayaknya jadi ikutnya kayak ini. Ini kan begitu panjang ini nggak boleh panjang. Ini lebih panjang jangan. Babnya bila panjang ini kita ada kita dibacakan kita. Nah jadi kayaknya jangan ikut jalan, ikutnya jadi kita. Kemudian kayak lagi. Dan disunahkan meletakkan siwak di belakang telinga sebelah kiri. Jadi bila kita sudah memakai siwak, banyak kayak ini kan wadah ini ya Allah. Nah kayak kita di sini menggunakan sini, nampak seperti orang meletakkan rokok. Yang aneh bingung orang ini sembahyang. Aturnya kayak ini ya Allah. Bila kan wadah ini, bila kan wadah ini. Dasar itu aturannya hebat, dia kan namanya. Kita kayak tukang mana pensil aja, Allah, mana pensil dia mana ini itu tukangnya seorang, dia mencari aja, enak ini, enak. Karena apa? Karena mengikut dengan para sahabat. Jadi para sahabat tuh itu menggunakan siwak nih, bila memakai kita di sini. Jadi bila memakai kita siwak karena perbuatan ini, kita ini. Yang udah belajar ada siwak, ayo melihat ya. Tetap jadi pilihan sembahyang jangan enak di baju. Tentang kita tadi kan termasuk dikit kita kan maka sama kita nih mentok ya Pak. Dan apabila meletakkan siwak di bawah disunatkan dalam keadaan tegak, tidak dibiarkan tergeletak begitu saja. Jadi bila kita anak di bawah disuruh bacakan, makanya ada wadahnya tadi supaya bersih. Wadah lain saja. Ini dia tak sini kalau berdoa jadi ini di bawah. Makanya mana? Ada sadarakan. Menyenang ada bahan ya wadahnya nyamannya dua aja masalah. Nama kali ini kan wadah. Banyak kan di rantai gitu mukanya.
memakainya pulang kayak apa? Memakai siwak pulang. Nah, jadi cara memakai siwak menggosok bagian lebarnya gigi dan panjangnya lidah dan langit daripada mulut kita. Jadi mulai lebarnya gigi, kayaknya lah panjangnya tadi semua tadi. Kayaknya tadi kan. Nah, sambil ini mulai sini. Nah, tarik. Jadinya sabujurnya omong bujur itu fungsi gigi itu kan kayaknya sabujurnya. Nah, kita dayatnya dilempakan tuh kayaknya. Kita aja kalau gigi tos gini kalau, nah, padahal sabujur tuh kayak gini. Nah, kayaknya pilihnya di lidahnya. Diulurkan di lidah. Makanya kalau kami dulu di pondok tuh mula tarikannya kan dari kemudian itu kan letak kemudian ini tarik itu kan. Yang tabal dari dialog kita nih supaya lidah kita lentur ada karas kurang nyaman pada tuh nyaman gitu bacaan coba aja dia apalagi pagi-pagi tarik itu nah istilah mulai ini ada orang menjual tarikannya itu kan ada dua. Nah kakarikannya itu ada orang menjual menggunakan lain tarik. Jadi supaya bersih, bukannya giginya hanya ilat kita nih, nah dibersihin juga, gitu nah. Nah panjangnya termasuk lalangitannya kan sini di muka, kalau di belakang nih, jangan kita di muka aja, pas di dalamnya ada bersih sama juga. Kemudian dimulai dari bagian mulut sebelah kanan dengan meratakan seluruh bagian gigi atas dan bawah. Jadi mulai sedikit. Nah tadi. Nah, sedikit turun. Kita pulang di sebelah kiri kita pulang aja. Yang kita mau ke sebelah gigi daripada bagian bawahnya di atas turun ke bawah kata dua. Kemudian luar dan dalamnya sedikit bersihkan. Kemudian melakukan hal yang sama pada bagian mulut yang sebelah kiri. Kayak apa kita gosok mandi kanan tadi, kayak itu sebelah kiri. Jadinya bentuknya kita kayak kedelapan. Kayak kedelapannya dia lah, kedelapannya kayak dia. Nah, yang kayak gitu. Tiga nih kayak tadi nah. Nah, sikit. Kira sini orang. Hilang tadi dia kayak kita tuh kayak sikat gigi tangan itu mah ngalek-ngalek besar muntah gitu terkadang udah biasa nyaman ngalek kita nggak akal. Ada orang menjual tuh mau koler bola ada orang menjual misalnya kembalikan mereka. Adapun Imam Ghazali menerangkan bahwa disunahkan bersiwak mulai dari tengah jajaran gigi atas lalu menggosok siwak ke kanan sampai ujung barisan gigi kanan atas. Nah itu perbedaannya Imam Ghazali ulang kesalahan kita aja anak kayak jadi kayak kita bagi kita yang kalau sama siwak ini anak tulak sembahyang tadi sedikit gigi dulu ya mau makan mau banyak makan pengen apa banyak ada produk islam banyak makan juga ya Pak bodoh lagi ya kan perlu bodoh itu kan membatalkan kita bermakan-makan kadang membatalkan ingatlah bermakan-makan kadang membatalkan begitu dia keluar umpamanya dia keluar pas jejak kayak lanjut umpamanya di luar atau jejak kayak ayam umpamanya ada membatalkan kalau ingin bertajam kalau batal mengikut anak kah atau mengikut cucu kah bayi minggu di gunung pasti kamihinya umpamanya nih ada batal pada cukup kita basuh aja atau ganti baju nah supaya tahu ini banyak bakal tahu kenapa itu batal aja takutnya dulu apa membatalkan wudhu dulu di antaranya apa bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya Allah. Nah sentuhan ini pakai ini apa nih sentuh nih kemudian apalagi keluar sesuatu baik dari muka maupun belakang jelas itu sudah itu di antaranya namun kayak kita terjejak najis itu kan membatalkan dan menyentuh daripada kemaluan dengan batinkan membatalkan wudhu juga mau kita kayak gini aja namanya mengingat ini nah kalau namanya mau mulai akad atau cucu kan nah
mengisahkan yang ini buatnya di berapa tercapai ibadnya nah benda apa yang tadi asal yang ini jangan nah bila ini kan berkatakan bila kita ada terang hukumnya batal itu orang mati kalau yang meninggal umpamanya kita mati laki atau mati bini ujung jangan dicium jangan ikut lagi sini sudah bodoh sudah kita batal ada batal orang mati aman tahu tuh kena kalau kita timbul orang mati kita tidak bisa bodoh lagi nah itu supaya tahu iyalah jadi pelajarin apa-apa membatalkan jangan bagi kira jadi tahu ini kenapa itu ujar ini ujar ini alih wah ini zaman now ini ada lagi ilmu ujar aja lah ilmu pasti di dalam masalah hukum daripada hukum agama ilmunya harus ilmu pasti kada boleh berkira-kira kada boleh ragu-ragu dakwah ragu-ragu pasti harus jelas bukan bila ada dapat yang bisa jawab kalau bisa diulang-ulang kalau macam apa ya Allah kita ada dapat ya lah asal menjawab dengan apa dari bersupan dia gina kenapa memikirkan kita supan justru yang kita berbarangan itu tadi kita menambah supan kita oleh menjawab asalan nah itulah jadi tidaknya kena ada yang itu tadi kada membatalkan kalau kita kan pakai sandal umpamanya kan apalagi bete kecap aja umpamanya pengen naik kayak lencong yang tujuh gendong banget kalau dia lah berikut benar membatalkan tak kemudian lagi ujar sendiri jadi imam daripada Imam Al-Ghazali jadi siapa lalu turun ke barisan gigi kanan bawah lalu digosokkan pada barisan gigi bawah ke tengah lalu naik lagi ke barisan gigi atas dan digosokkan ke kiri supaya ujung baris gigi kiri kiri atas jadi mulai kita menggosoknya tadi menurut aturan iya itu tadi jadilah dan dari digosokkan ke kiri sampai ujung baris gigi kiri atas. Nah, jadi kurang lebih aja sama aja ya lah. Lalu turun ke ujung barisan gigi kiri bawah. Lalu digosokkan ke tengah baris gigi bawah. Seumpamanya di sini kayak menulis angka 8 gitu. Nah, sama aja. Putaran jadi angka 8-nya makanya anu ke atas turun ke bawah belok anu ke atas turun ke bawah jangan jadi ngerti mungkin memikirkan mau membacanya bingung misalnya kali anu pikiran ya hebat gambarannya langsung ada 8 nanti ya kalau nah angka 8 sini bawah sini pulang nah ya Allah ini nah sini pulang beres sudah ada 8 nah yang mana pulang ingatnya kemudian kayak apa pula ketika orang memakai siwak ukurannya jadi bukan asalan supaya menilai betul-betul ibadah kesan kita ukuran panjang daripada siwak itu tadi disunahkan ukuran panjang siwak itu tidak melebihi sejengkal dan tidak kurang dari 4 jari sejengkal inilah sakilan inilah sejengkal sampai mana sejengkal ini kan saya tambah ya sampai sekilan ya Allah sekilan dari kita ya Allah jadi nah sekilan nah sekian insyaallah ya Allah ada pulang 4 jari ini ya pulang kayak ujung sini aja lah sini diulang jadi ditali itu tasbih ya lah di bawah itu jadi kisik terus kisahnya kayak orang belajar dulu ya lah ada tadi lah ada kalau nah akibat kita belajar ya lah mendengar kayak itu juga sebuah lalu memalar aja kan sini
Karena berjikir mikir ini isi kita tinggal apa mau dikit kita mikir apa orang dikit tuh panjang-panjang kayak ini dikit kita naik sini ya Allah jangan sedikit ini nah terus sebenarnya ini ya Allah bisa gitu apa lagi gitu jadinya jadi begitu kita ada kecelakaan ini kita di sini dibacain ya Allah nah kayak kuas yang maknanya taras gitu sakit ini seorang yang kayak kuas doang dia tiba kita kan menuruti daripada sunnahnya Nabi menyuruh. Jadi kada lebih daripada sejengkal, kada kurang daripada 4 jari. Makruh kayu siwak itu melebihi sejengkal bila Nabi kepanjangan juga. Kenapa? Karena dikatakan syaitan akan bertengger di bagian yang lebih itu. Setan juga mau patinya, nah jadi kita baik artinya wallahu a'lam. Jadi dia sendiri apa ukurannya tadi pula tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, artinya apa yang sedang-sedang saja. Ya Allah, ya dulu belum ini ya Allah doang, dalam dia lah. Halus kalusan pulang dengan lisan parangan. Jangan dia beli itu karena manfaat itu ada ya orang menjual kan. Ini orang menjual itu bisa kita memilihnya tuh. Nama memilih nafas itu kayak apa? Bisa siwak tadi. Kemudian apa pula doanya ketika kita hendak memulai bersiwak tadi. Jadi doa di awal bersiwak ini bacaannya Allahumma bayyid bihi asnani وَسُدَّ بِهِ لِسَانِي وَثَبِّتْ بِهِ لَهَاتِي وَأَبْصِرْ بِهِ لِسَانِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَأَزِدْنِي عَلَيْهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Nah, lumayan panjangnya lah. Ini apa satu kata ini? Ya Allah. Boleh dapat dilayan samaran? Sholat seseorang yang memakai siwak 2 rakaat lebih baik daripada 70 orang sembahyang daripada rakaat. Ya Allah pada istimewanya tadi. Kayak itu juga berulang, ya lah. Berulang, makanya buat etikat aja. Buat dia sini kan berulangan tidak baik. Lagi ini menangkap dia orang. Sembahyang aja nih, gue jalan, sama jalan sembahyang pasang. Nah, tapi kali dua kita nih, bila kalian kenapa pinaannya belum berikan nih orang orang kita nih lah. Padahal orang kan panggil sunnahnya ya lah. Guling mana kawan nih, apa itu lah. Tahu orang mau ngamalkan ilmu, ya lah. Tidak lain guringnya, ini bakal ini kita nih. Katanya baik tuh digorengin juga. Ini pulang tuh adalah sudah jadi ada 2 semayangnya. Di semayang pakjol, ya Allah. Bisa berpulangan minggu kita lah. Apa aja tanya? Katanya kita mengambil sunnahnya semayang aja. Mun besarwan bin babulang basukan baganya sekali bina ditangkapi urangnya kan alih ya Allah lah selesai urangnya lah. Nah, guru mana jurang nih kita. Artinya ya Allah dengan siwak putihkanlah gigiku. Buatakan jasdir tulang busiku. Kemudian kukuhkan langit-langit mulutku. Kemudian apa lagi? Basahkan lisanku. Kemudian apa? Berkahilah aku dalam bersiwak dan berikanlah pahala padaku atas bersiwak, wahai Allah yang Maha Penyayang. Itu artinya tadi yang kita baca tadi. Jadi bila kita berbacaan atau berwirid menhendaknya kalau kita matur itu sambil kita mengetik sambil mengingat artinya nyaman pula supaya
Subhanallah, 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 subhanallah. Lu pandai kan maksudnya Allah, maksudnya Allah, maksudnya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah, 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 Allah besar. Jadi kan mau lain kita kayak tujuan begitu kita membaca ini sembahyang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Berpandir kita tinggal menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia betul. Ya Allah beda beda sembahyang Allah. Kayak itu juga biarlah. Kayak itu juga kita kan. Bila beristilah kan kita mengingati bacaan hendak keluar masjid atau musala ya Allah. Ingat itu sudah. Tapi bila kita keluar itu beristilah mau tujuannya langsung ini spontan kita. Kayak itu juga kita hendak masuk ke dalam WC, keluar dalam WC, ingat benar tak? Tapi jika kita ada pas menuju tempatnya tadi, hilang ada nak? Menjadi Allah. Nah, ini bang tadi, makanya bila masuk ingat langsung lah. Asalnya Allah mau jadinya setan dia lah. Bila itu malah ada perbincangan maka dijadi setan langsung ya lah. Perbincangan lah. Bila orang berbicara bahwa andai jadi anak ini dikhawatirkan anak ini nanti diurusi dan berbicara dia lah. Yang padahal kan bila ibaratnya hal demikian dilakukan kada ingat di Tuhan yang berbacaan maka ada nama ganti. Makanya diingatin lagi berbacaan kada. Ingatkan bacaan pula. Ya, ya mana? Ya lah. Namanya. Dan sunnah menelan air liur ketika awal meletakkan siwak pada mulut sebelum banyak menggerakkannya. Karena kenapa? Disuruh sunat menabuk liurnya awal. Waktu kita mau siwak tadi, sesungguhnya pada yang demikian itu akan menghindarkan diri penyakit daripada penyakit kusta dan tiap-tiap penyakit selain daripada kematian. Menjadi dan tidak mendalam air liur sesudahnya. Kenapa? Bila sesudah itu tadi jangan lagi. Kenapa? Karena dikatakan dapat mewariskan was-was itu akhirnya. Jadi begitu kita menggunakan siwak tadi kan beli awalnya aja, sesudahnya jangan lagi liur. Di sini kita menggunakan bisa was-was bisa dari kita. Mungkin ini aja dulu ada Pak yang sampaikan. Mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya juga semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.